年我斗气全失，完。Bab 1. Benua Douqi, Zhongzhou, Suangdi Yuan. Ledakan. Sosok Xiaoyan perlahan melayang di atas benua ini. Dia menyipitkan matanya untuk melihat seberkas cahaya yang meledak di depannya. Matanya yang telah tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas. Dia bergumam, beberapa dekade ini aku hampir melupakan perasaan pertempuran. Hah. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, menatap sinar cahaya di depannya, matanya dipenuhi dengan kejutan. Dan tepat ketika seberkas cahaya meledak, pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia datang satu demi satu, tetapi dalam waktu singkat, ruang ini mengumpulkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari generasi baru. Pada saat itu, dua klan Yao yang diselamatkan oleh Xiaoyan dalam kekosongan dan api yang menelan sudah mulai melanjutkan garis keturunan mereka. Klan kuno juga melahirkan generasi baru yang kuat. Gu Li dan Gu Mei adalah perwakilan dari klan kuno. Pada usia muda, ia telah mencapai kekuatan Douzong, Taixu Gulong dan Xiao He secara alami tidak ketinggalan. Dengan momentum seperti itu, saya khawatir di masa depan, legenda yang lebih menarik akan lahir di dunia ini. Gu Yuan dan Zhu Kun melayang di dekat sisi Xiaoyan, mata mereka tertuju pada sinar cahaya, dan mereka bertanya dengan suara rendah, apakah ini jalan menuju benua lain? Pembangkit tenaga listrik yang berdiri di sekitar berbalik ketika mereka mendengar kata-kata itu. Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Pada saat ini, mereka yang berdiri dalam jarak 1000 mil dari sinar cahaya merasa bahwa ada energi aneh dalam sinar cahaya yang menarik energi dendam dalam tubuh mereka. Ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun sedikit berubah, mereka buru-buru menggunakan ki pertempuran mereka untuk melindungi tubuh mereka, kemudian mereka melangkah mundur, mata mereka dipenuhi dengan kejutan, hanya Xiaoyan yang tidak bergerak, dan masih menatap pada jarak yang begitu dekat. Ki asal Kaisar. Xiaoyan tertegun sejenak, perasaan kuat muncul dari hatinya, telapak tangannya dengan putus asa meraih dari pancaran cahaya, tangan demi tangan, Gu Yuan, Zhu Kun dan bahkan beberapa lainnya. Pembangkit tenaga listrik yang besar memandang Xiaoyan seperti ini, dan tahu pentingnya hal ini, dan mereka semua mengumpulkan ki asal Kaisar yang telah ditangkap Xiaoyan. Tiba-tiba, ada ki asal Kaisar kecil di Dou benua Qi. Dengan ki asal Kaisar ini, mereka kemungkinan akan dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Pada jarak seperti itu, Gu Yuan dan Zhu Kun menjadi sasaran paksaan yang sangat kuat. Paksaan ini berasal dari sinar 10.000 zang ini. Origin ki Kaisar yang kaya ini bukanlah sesuatu yang Gu Yuan dan Zhu Kun yang bukan seorang Kaisar yang bertarung, dapat menahannya. Bahkan energi dendam Xiaoyan sedikit gemetar. Setelah meraih banyak ki asal Kaisar, Xiaoyan berbalik, memeluk pinggang ramping Sun Er dan membenamkan kepalanya di bahunya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatirkan aku, jaga anak baik-baik. Sun Er, tunggu aku kembali. Tubuh halus Sun Er bergetar sedikit, Xiaoyan akan pergi. Dia akan pergi ke dunia yang tidak dikenal, bagaimana dia bisa bersedia dan bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Tapi dia tahu bahwa Xiaoyan bukan hanya suaminya, tetapi juga orang terkuat di benua ini. Dia selalu mengejar alam tertinggi, jadi dia hanya bisa dengan enggan berkata dengan lembut, ini tidak seperti benua Douqi di luar, jangan terlalu gegabah. Jaga dirimu lebih baik-baik. Xiaoyan tersenyum, mengangguk, dan menjawab dengan suara. Pada saat ini, suara yang tidak menyenangkan terdengar di telinganya, Huff, Sun Er mengizinkanmu tetapi aku tidak. Bayangan indah muncul di langit, King Guang datang ke sisi Xiaoyan dengan kaget, dan itu adalah Cailin. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu tersenyum pada Cailin, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Sun Er. Dia menatap Sun Er dengan mata menyedihkan. Melihat ekspresi menyedihkan Xiaoyan, Sun Er tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum, tetapi sebelum Sun Er bisa berbicara, Cailin berkata dengan marah,
Jangan biarkan Sun Er membujukku, itu tidak berguna. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja dengan meninggalkan keluarga besar dan anak-anak, membiarkan aku dan Sun Er menjaganya. Kamu berpikir itu adalah baik? Orang-orang di sekitar melihat pasangan itu dan hanya bisa tertawa datar. Xiao Yan juga tidak berdaya. Sun Er buru-buru membungkuk dan tersenyum pada Cailin. Saudari Cailin, Xiao Yan adalah pria besar, dia suka berlarian, kamu bisa membiarkannya pergi, dan biarkan aku yang akan mengurus anak-anak di masa depan. Ketika Cailin mendengar kata-kata itu, dia melirik Sun Er, lalu melihat penampilan memohon Xiao Yan, dan melambaikan tangannya tanpa daya. Baiklah, tapi sebaiknya kamu kembali padaku utuh, jika ada rambut yang hilang. Aku akan mengupas kulitmu, aku tidak ingin anak tanpa ayah. Atau, mari kita lihat bagaimana aku membersihkanmu. Ekspresi Xiao Yan sedikit cemberut mendengar kata-kata Cailin yang sedikit mengintimidasi. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih istriku, jangan khawatir, aku pasti akan kembali dengan utuh." Segera, dengan lambaian tangannya, beberapa bola cahaya muncul di depan Xiao Yan. Ini adalah ki asal kaisar, dengan itu, kalian semua, kalian akan dapat menerobos ke Kaisar Dou, kalian dapat menggunakannya pada hari terobosan kalian. Setelah berbicara, dia melambaikan beberapa bola cahaya ke arahnya. Cailin, Sun Er, Gu Yuan, Zhu Kun, dan lain-lain. Senior, setelah saya pergi, saya harap semua orang dapat membantu saya mengurus klan Xiao. Xiao Yan ada di sini untuk berterima kasih kepada semua orang. Xiao Yan membungkukkan tangannya kepada orang-orang kuat yang datang untuk mengantarnya pergi, tetapi tidak ada yang salah. Sekarang Xiao Yan telah memiliki 2 orang anak. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, karena aktivasi kekuatan darah, semua orang yang dekat dengan Xiao Yan telah mendapat manfaat dari kekuatan darah, dan kekuatan mereka seperti perahu. Sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, klan Xiao telah tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan dan menjadi pemimpin dari beberapa keluarga besar. Tentu saja, Xiao Yan, Kaisar Yan, harus ada di dalamnya, mengenakan biaya. Jangan khawatir, dengan orang tua di sini, apa yang akan terjadi pada klan Xiao? Gu Yuan mengangkat kepalanya dan tersenyum, menatap pemuda berpakaian hitam di kejauhan. Dia tidak bisa menahan nafas hatinya, hanya beberapa dekade yang singkat, orang yang bodoh. Pemuda itu tiba-tiba tumbuh menjadi puncak keberadaan di benua ini, yang benar-benar patut ditiru. Jangan khawatir tentang hal itu. Serahkan semuanya pada kami. Gu Yuan dan aku akan menerobos Dou di sesegera mungkin, dan kemudian kami akan menemukanmu. Zhu Kun maju selangkah dan menepuk dadanya dan berkata, sekarang ada Kaisar Origin Qi, hanya masalah waktu sebelum mereka maju ke Dodi. Pada saat itu, kami pasti akan datang menemuimu. Kemudian Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya, dan dia merasa jauh lebih lega tentang keluarga Xiao. Ayah. Dengan panggilan lembut, sosok bayangan jatuh ke pelukan Xiao Yan, tidak lain adalah Xiao Xiao. Sekarang Xiao Xiao berusia 11 atau 12 tahun, dia terlihat seperti ibunya, dengan wajah menawan alami. Saya khawatir orang biasa benar-benar tidak tahan dengannya. Setelah bertahun-tahun pertumbuhan ini, kekuatan Xiao Xiao benar-benar membuat orang tua memuntahkan darah. Xiao Xiao memiliki darah menelan 9 warna ibu di tubuhnya, ditambah darah Dou di Xiao Yan, kekuatannya telah meledak ke bintang 9 Doseng. Dengan tingkat pertumbuhan Xiao Xiao, saya khawatir kekuatan Cailin tidak akan sekuat di masa depan. Xiao Yan membelai kepala Xiao Xiao genit, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xiao, ketika ayah pergi, kembalilah, kamu harus menjaga klan Xiao untuk ayah. Xiao Yan memeluk Xiao Xiao, mencubit hidung Xiao Xiao. Xiao Xiao segera menjadi serius, dan berkata dengan serius seperti orang dewasa, ya. Tidak masalah.
Ayah jangan khawatir. Ayah, Anda tahu, guru juga ada di sini. Setelah berbicara, dia menunjuk ke belakang Xiaoyan. Guru, Xiaoyan menoleh, sosok tua tercermin di mata gelap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba menjadi bersemangat, dia adalah seorang remaja bodoh di kota hutan, dan justru pada sosok tua inilah dia mampu berkembang di bawah perlindungan. Tanpa dia, Xiaoyan mungkin tidak berharga, dan dia akan hilang sejak lama. Bagaimana dia bisa mencapai hari ini? Yao Lao tersenyum meyakinkan, mengingat bahwa anak laki-laki yang masih membutuhkan perlindungannya sendiri kini telah tumbuh menjadi penguasa benua Doqi, yang benar-benar emosional. Hati-hati, sekarang guru tidak bisa membantumu, tetapi setelah kamu keluar dan membuat nama untuk dirimu sendiri, biarkan guru pergi bersamamu untuk melihat dan melihat. Haha. Yao Lao tertawa. Xiaoyan tersenyum, gurunya masih sama seperti dulu. Xiaoyan melambaikan tangannya, menembakkan beberapa pil dan bola ringan ke Yao Lao, dan berkata perlahan, murid ini harus mengikuti ajaran guru. Guru, ini adalah kehormatan murid untuk Anda. Saya berharap guru promosi awal ke Dodi. Ini adalah milik Xiaoyan selama bertahun-tahun, jin dan kelas 9 yang disiapkan khusus untuk Yao Lao, serta ki asal kaisar yang baru saja diperoleh. Yao Lao melihat benda di tangannya, dan ada kilatan fluktuasi di matanya. Zukun Guyuan melihat ramuan emas di tangan Yao Lao, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Obat mujarab emas kelas 9 ini mungkin tak tertandingi di benua Doqi, karena selalu dilakukan oleh Dodi yang kuat. Pemurnian dengan tangan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan jin dan biasa. Oke, silakan dan lebih hati-hati. Yao Lao mengangguk. Kebaikan guru kepada muridnya adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak akan pernah lupakan. Terimalah pemujaan murid itu. Xiaoyan segera berlutut dan membuat suara bergerak, seolah-olah dunia tergerak olehnya. Xiaoyan bersujud berat beberapa kali, matanya dipenuhi rasa terima kasih, berpikir kembali ke masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak tergerak. Xiaoyan berdiri perlahan, tanpa basa-basi lagi, sosoknya menembus langit seperti cahaya meteor, tersapu ke lorong, dan menghilang di antara langit dan bumi, tetapi di belakangnya terdengar suara yang kuat. Dengan hormat kirim Kaisar Yan, hidup Kaisar Yan. Di benua Doqi, Xiaoyan adalah legenda, dan perbuatannya pasti akan diturunkan dari generasi ke generasi dan diturunkan selama berabad-abad. Sinar biru cahaya penuh dengan energi kekerasan. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Guyuan dan Zukun, yang berada di puncak pertempuran suci, dapat merasakan tirani energi sinar ribuan mil jauhnya dari sinar cahaya. Seketika hancur. Sekarang saya takut hanya Xiaoyan yang memiliki kekuatan seperti itu untuk masuk, dan bahkan Xiaoyan tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia masuk Kaisar Yan, orang terkuat di benua Doqi, tidak berani gegabah, yang menunjukkan betapa tirani sinar ini, cahaya adalah. Xiaoyan menginjak kehampaan dan melangkah langsung ke sinar cahaya, dan kemudian sinar cahaya menghilang di atas benua ini. Sebagai orang yang pernah menyelamatkan benua Doqi, Xiaoyan telah menempati tempat suci di jantung pembangkit tenaga listrik, dan semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, itu adalah ruang yang tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Di benua Doqi ini, mengapa tidak ada Kaisar Dou yang tertinggal? Bisakah dikatakan bahwa seiring berjalannya waktu, Kaisar Dou kuno juga jatuh dengan korosi waktu? Atau, seperti Xiaoyan, diambil dari dunia ini? Ini adalah misteri yang tidak ada yang tahu. Bab 2. Sosok Xiaoyan muncul dalam kehampaan yang gelap. Di ruang lorong ini, ada fluktuasi energi yang sangat besar, dan semacam paksaan yang dapat menggerakkan Kaisar Dou, dan tiba-tiba, bahkan Doqi di tubuh Xiaoyan menjadi sedikit kacau. Xiaoyan tidak berani ceroboh, dan buru-buru duduk dengan kaki bersilang, mendesak energi pendendam di tubuhnya untuk melawan, dan bayangan hitam duduk bersila di kehampaan.
Energi saluran ini jauh melebihi imajinasi Xiaoyan, dan sosok Xiaoyan mulai menjadi sangat terdistorsi. Kaisar Dou sudah menjadi yang tertinggi di benua Doqi, dan sekarang Doqi di tubuh Xiaoyan masih kacau. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya energi ini. Dou Di tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Xiaoyan hanya duduk bersila seperti ini, mengandalkan ketahanan api yang berbeda. Setelah beberapa hari pengaturan napas Xiaoyan mampu perlahan-lahan stabil di ruang ini. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya. Lalu dia perlahan-lahan membuka matanya. Fiu, Xiaoyan menghela napas panjang. Ruang ini benar-benar luar biasa. Setelah periode perlawanan ini, Xiaoyan benar-benar merasakan sedikit peningkatan pada Doqi-nya. Peningkatan halus ini membuatnya sadar akan satu situasi, yaitu, di ruang ini, Doqi mengalami sedikit peningkatan. Kaisar tidak akan lagi menjadi pembangkit tenaga listrik puncak, dan dia akan memulai perjalanan panjang dan berduri lagi. Lorong ini terlihat tak berbatas dan seolah tidak ada habisnya. Di sekitar lorong itu, seperti bintang di langit dan di bumi, ada bintang-bintang yang bersinar. Lingkungan seperti ini dapat dengan mudah membuat orang kehilangan akal. Tentu saja, bagaimana mungkin Xiaoyan, yang merupakan negara bagian Dou Di yang kuat dan kekuatan jiwa kaisar, diganggu. Namun, Xiaoyan masih tahu bahaya dari bagian ini dan tidak berani menganggapnya enteng. Dia merentangkan tulang dan sayapnya, dan api warna-warni mengelilingi Xiaoyan, dan sosoknya perlahan terbang di ruang ini. Hanya ada satu bintang di ruang ini, dan konsep waktu benar-benar hilang. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia telah terbang. Dengan kekuatan Dou di saat ini, kecepatan terbangnya beberapa kali lebih lambat di tempat ini, yang mengejutkan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menemukan bahwa semakin dia terbang ke depan, semakin kuat origin Qi Kaisar, yang juga membuat Xiaoyan yakin bahwa ruang ini memiliki akhir. Begitu saja, Xiaoyan terbang tanpa lelah. Di ruang tak berujung, tidak ada suara sama sekali, hanya siulan sayapnya sendiri yang bisa terdengar setiap saat. Satu kata, sepi, sunyi seram, benar-benar membuat orang merasa seperti mau ambruk. Namun, Xiaoyan, yang sudah lama terbang, sudah terbiasa dengan keheningan seperti ini. Saya tidak tahu berapa lama penerbangan ini berlangsung. Tiba-tiba, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Sosok itu buru-buru membalas, dan memarahi, sial. Apa ini? Begitu dia selesai mengutuk, Xiaoyan dengan jelas mendengar angin besar bertiup ke wajahnya, dan ruang yang sunyi tiba-tiba menjadi ganas, dan makhluk dengan ukuran tubuh 100 meter datang bersiul. Makhluk seperti ini yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya, dan ukurannya yang besar sangat mengerikan. Yang paling menakutkan Xiaoyan adalah bahwa makhluk tak dikenal ini memiliki aura Gundam Dou Di yang bahkan lebih kejam dari dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa bayangkan sama sekali. Seluruh benua akan dihancurkan olehnya. Meskipun Xiaoyan merasakan tekanan di atas napasnya, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut setelah menstabilkan tubuhnya. Kilatan kemarahan melintas di antara alisnya. Dou Di baru, Jie, lauk pauknya tidak buruk. Suara kasar dari makhluk tak dikenal itu bergema di ruang yang sunyi ini. Siapa yang makanan pembukanya tidak yakin? Xiaoyan mendengus dingin, dia tidak tahu monster macam apa ini di depannya. Semua sel pertempuran di tubuhnya sepertinya terbangun. Xiaoyan di langit menatap raksasa tanpa rasa takut, sidik jarinya berubah, dan tiba-tiba, api aneh di sekitarnya mengubah sekitarnya menjadi lautan api yang bergulir, dan kemudian bergegas ke tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan setelah nyala api merah mengalir ke tubuh Xiaoyan juga berkembang pesat di bawah aliran api yang tak terhitung jumlahnya, dan selama ekspansi, nyala api yang cemerlang dengan cepat menyapu tubuh Xiaoyan, meraung keluar dari pori-porinya dan berubah menjadi naga api yang berputar-putar di sekitarnya. Benar saja,
Aku memiliki beberapa keterampilan. Layak menjadi satu-satunya Kaisar Dou yang akan muncul kembali setelah 1000 tahun, tapi masih sedikit untuk bertarung melawan Kaisar ini. Melihat Xiaoyan dengan api indah terbang di sekujur tubuhnya, kejutan melintas di mata makhluk besar itu. Saya ingin melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki di bawah penampilan cantik Anda. Cibiran itu jatuh, tubuh besar makhluk itu tiba-tiba bergerak, membawa bintang-bintang di sekitarnya, dan ekor besar itu mendengus langsung ke Xiaoyan, dan sepanjang waktu tiba-tiba ruang sedikit berfluktuasi, dan kejutan semacam ini sangat menakutkan, dan saya khawatir Kaisar Surga Jiwa jauh di belakang. Melihat makhluk itu menyerang secara langsung, Xiaoyan hanya mendengus dingin, tetapi tidak menghindar, tetapi juga melemparkan pukulan. Pada saat ini, Xiaoyan telah berubah menjadi tubuh Doudi, dan tubuhnya juga sangat besar. Naga api flamboyan yang mengelilingi tubuhnya dihancurkan oleh angin tinjunya. Bam! Bab 3. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan bersama, dan embusan angin yang menakutkan benar-benar menyebabkan beberapa riak di ruang sekitarnya, dan ekspresi terkejut muncul di mata makhluk itu lagi. Dia tidak menyangka bahwa seorang Kaisar Dou yang baru saja datang ke ruang ini, dapat menerima salah satu serangannya tanpa melukai sedikit pun. Kilatan kemarahan melintas di mata makhluk itu, siap menyerang lagi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang pria dan binatang itu. Tidak ada pertempuran di kota air mata, silakan pergi dengan cepat. Suara dingin tiba-tiba terdengar di ruang ini, dan kemudian seperti riak di air, beriak di ruang ini. Nak, kamu beruntung, lain kali kamu membiarkan aku bertemu denganmu, aku khawatir kamu tidak akan seberuntung itu. Makhluk itu melirik Xiaoyan dengan enggan, mendengus dan berkata, segera, cahaya bergetar dan menghilang di ke dalam ruang ini. Tubuh Xiaoyan sepanjang 10.000 kaki juga perlahan berubah ke belakang, dan ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang, seorang pria berbaju zirah berdiri di belakangnya. Terima kasih, senior. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Jika orang ini tidak datang, dia akan mengalami pertempuran berdarah lagi hari ini. Xiaoyan tahu dari pukulan tadi bahwa makhluk itu tidak menggunakan semua kekuatannya. Sejujurnya, Xiaoyan tidak terlalu percaya diri. Haha, jangan terima kasih, ini pekerjaanku. Apakah kamu Doudi yang baru? Pria lapis baja itu tertawa dan bertanya dengan lembut. Xiaoyan mengangguk ringan, tetapi dia tidak menyembunyikannya, tetapi dia memiliki beberapa keraguan di hatinya, bagaimana pria berbaju besi ini tahu tentang dia. Yah, kamu adalah orang yang dicari Kaisar Ming, ayo pergi, aku akan membawamu untuk merobek kota. Dengan pengakuan Xiaoyan, pria berbaju zirah itu tidak bertanya lagi, berbalik dan terbang tanpa menunggu Xiaoyan. Xiaoyan, di sisi lain, berdiri diam, apakah ada orang lain yang datang menjemputku? Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada orang di sini yang mengenalnya? Senior, maafkan saya karena telah mengambil kebebasan junior. Saya tidak tahu bagaimana senior tahu keberadaan junior dan junior. Pria berbaju zirah menemukan dirinya dengan sangat akurat, dan dia bersikeras bahwa dia adalah orang yang sedang dicari Kaisar Ming. Hehe, nak, kamu cukup berhati-hati. Aku tahu segalanya dalam 1000 mil dari kota yang robek. Bukankah mudah menemukanmu? Adapun mengapa aku pikir itu kamu, karena kamu adalah satu-satunya di lorong ini untuk 1000 tahun. Orang-orang, dan binatang luar angkasa yang bertarung denganmu barusan. Pria berbaju besi itu mendengar pertanyaan Xiaoyan, berhenti dan berkata perlahan. Xiaoyan juga tercengang ketika dia mendengar kata-kata pria berbaju zirah. Di ruang ini, rasa kekuatan alam jiwa kaisarnya hanya 100 mil jauhnya, tetapi pria paruh baya berbaju besi di depannya bisa mendeteksi 1000 mil. Memang, napas yang berasal dari pria berarmor juga jelas, dan kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan dirinya sendiri. Xiaoyan mengangguk,
Meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan, tetapi di ruang tanpa harapan ini, lebih baik bertemu seseorang untuk memimpin daripada hanya berkeliaran. Tidak ada cara lain, untuk saat ini, saya harus percaya orang di depan saya. Xiao Yan berhenti berbicara, mengikuti di belakang orang lapis baja, dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, kecepatan Xiao Yan telah mencapai ekstremnya sendiri, dan dia masih tidak dapat mengejar pria berbaju besi itu. Untungnya, itu tidak terlalu jauh. Setelah lebih dari 10 menit, sebuah kota kecil muncul di depan mata Xiao Yan. Dari atas, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat seluruh kota robek, dengan orang-orang yang datang dan pergi, sangat makmur. Seluruh kota terbuat dari semacam batu biru, dengan menara tinggi berdiri di tengahnya. Di puncak menara tinggi, ada api samar, tampak dari kejauhan, memberi orang perasaan misterius, mungkin mendukung ini. Bar energi kota. Saya tidak menyangka akan ada kota seperti itu di sini. Xiao Yan agak terkejut. Untuk mempertahankan kota di celah-celah ruang, saya khawatir itu akan menggunakan banyak energi sebagai pendukung. Orang yang bisa membuka diri kota-kota di celah-celah ruang secara alami itu juga akan menjadi yang kuat. Bergema di satu sisi. Ini adalah kota yang robek, ikut aku. Pria berbaju besi itu berkata dengan lembut. Keduanya menukik dan akhirnya mendarat di jalan batu yang penuh kesederhanaan. Orang-orang yang menumbuhkan binatang ajaib juga mengenakan baju besi yang sangat indah. Ada berbagai macam kios, dan ada banyak benda langka dan asing. Tidak banyak, dan Xiao Yan terpesona. Xiao Yan dengan santai memeriksa napas beberapa orang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, yang semuanya beberapa kali atau bahkan ratusan kali lebih banyak daripada napasnya. Mengikuti pria berbaju besi berjalan ke satu arah, Xiao Yan melihat seorang pria tua puluhan meter jauhnya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan tersenyum padanya. Xiao Yan sedikit terkejut, dia awalnya berpikir bahwa orang yang datang untuk menjemputnya adalah seseorang dari klan Xiao di ruang ini, tetapi garis keturunannya tidak memiliki koneksi sedikit pun, dan dia tiba-tiba menjadi sedikit waspada. Xiao Yan selalu waspada terhadap orang asing. Xiao Yan mengikuti pria berbaju besi itu perlahan menuju pria tua itu. Setelah mendekat, pria tua itu memandang pria berbaju besi itu dan menangkupkan tangannya, berkata, "Terima kasih Huo Tao karena telah menjaga bantuanmu. Sekarang pria itu telah tiba, aku akan membawanya kembali ke lembah dan tidak akan mengganggu pekerjaanmu." Mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Xiao Yan tahu bahwa lelaki berbaju zirah itu bernama Huo Tao, yang tampaknya adalah penjaga kota yang robek, tetapi dia tidak terkejut. Huo Tao tersenyum dan berkata bahwa dia pergi tanpa harus pergi. Setelah sosok Huo Tao menghilang, lelaki tua itu memandang Xiao Yan dan berteriak, "Nak, ikut aku." Xiao Yan mendengarkan teriakan lelaki tua itu dan melihat wajah aneh ini dengan beberapa perubahan di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Apa hubungan orang ini dengannya? Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Aku tidak mengenalmu, mengapa kamu menungguku di sini? Mengapa aku harus pergi bersamamu? Banyak keraguan dan pertanyaan diajukan pada lelaki tua itu. Nah, kamu harus menjadi apa yang dikatakan Pak Tua Xiao, satu-satunya Kaisar Dou di benua Douqi selama ribuan tahun. Bab 4. Jika tidak ada orang lain, itu pasti aku. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini, tanpa menyangkalnya. Dia memang berada di atas benua Douqi. Setelah 1000 tahun, dia adalah satu-satunya Kaisar Dou yang telah dipromosikan. Ketika lelaki tua itu melihat Xiao Yan mengangguk, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya, seperti yang diharapkan. "Itu kamu?" Sepertinya lelaki tua Xiao merasa sehat, anggota keluarga Xiao. Orang tua sialan Xiao ini benar-benar merepotkan. Orang-orang di keluargaku pergi berjudi dan tidak datang untuk menjemput mereka, tetapi biarkan aku datang. Tetapi kamu sangat aneh,
jika bukan karena orang tua Xiao berulang kali menyuruhku terlalu malas untuk peduli padamu." Pria tua itu menggumamkan beberapa kata lagi. "Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan?" "Keluarga Xiao, Patua Xiao, apakah itu leluhurku?" "Leluhurku masih ada. Senior, bisakah kamu membawaku untuk segera melihat leluhurku?" Seperti yang diharapkan, itu pasti leluhurnya. Xiao Yan tidak berpikir bahwa ada orang-orang dari klan Xiao di sini, dan dia merasa sedikit bersemangat. Orang tua itu mengerucutkan bibirnya, "Omong kosong. Nenek moyangmu yang memintaku untuk menjemputmu, kamu ingin melihat leluhurmu, kan? Kalau begitu ikut aku." "Sudah larut, kamu ikuti aku dari dekat." Mata Xiao Yan, dengan lambaian jubah lengan bajunya, celah di ruang terbuka, dan kemudian dia masuk ke celah itu. Dalam waktu singkat, keduanya berjalan keluar dari celah, dan suasana kuno yang kuat mengalir ke arah mereka. Begitu Xiao Yan berjalan keluar dari celah ruang, dia kagum. Asal Ki Kaisar di sini lebih intens daripada di ruang lorong. Ketika dia duduk, dia langsung dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dikelilingi oleh hutan lebat, pohon-pohon yang padat benar-benar tidak seperti pohon-pohon di benua Doki. Akar dan akarnya adalah pohon besar yang menjulang ke langit. Ujungnya tidak dapat dilihat sekilas, menutupi langit dan menghalangi matahari, seperti pilar langit yang menghubungkan langit dan bumi, dan mendukung langit agar tidak jatuh. Dan di sekitar Xiao Yan, tanaman obat dan bunga langka serta tanaman herbal di seluruh tanah penuh dengan energi spiritual dan aroma obat yang kuat, membuat mata Xiao Yan berkedip dengan cahaya serakah. Sebagian besar bahan obat dan bunga serta tumbuhan langka ini tidak pernah dilihat sebelumnya oleh Xiao Yan, dan apa yang mereka lihat sebenarnya adalah bahan obat yang sangat langka dan langka di benua Doki. Tetapi di sini mereka ada di mana-mana. Dimanapun. Ini tak ternilai harganya di benua Doki, belum lagi betapa sulitnya untuk menemukan dan mengumpulkan, bahkan jika itu ada, itu dihargai oleh kekuatan besar, belum lagi yang bahkan Xiao Yan belum pernah lihat. Ini semua bayi. Sebagai apoteker, dan apoteker kelas 9, dalam menghadapi semua ini, tidak bisakah Anda bersemangat? Xiao Yan segera, kumpulkan dengan tangan. Mengapa kamu memetik rumput liar ini? Orang tua itu melirik tanaman obat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan tercengang, gulma. Ramuan ini tak ternilai harganya di benua Doki, tetapi di mata lelaki tua itu mereka hanya sekelompok rumput liar. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." "Pergilah, nak." Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya menyingkirkan ramuan itu secara diam-diam. "Apa ini?" Xiao Yan melihat spar ungu tidak jauh, dia bergerak dan mengeluarkan spar, sebuah kejutan melintas di matanya, kekuatan ini sebenarnya melebihi bahan terbaik di benua Doki. "Hei nak, ayo pergi, apa gunanya pecahan batu itu?" teriak lelaki tua itu dengan marah. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melirik lelaki tua yang tergantung di udara, sepertinya di mata lelaki tua itu, semuanya adalah sampah. Masih ada pohon dan hutan di sekitar, dan jika Anda melihat sekeliling, itu tidak terbatas. Diperkirakan hutan ini mungkin beberapa ratus kali ukuran pegunungan binatang iblis. Hutan ini terletak di pegunungan Tianmo dan menempati area yang sangat luas. Di pegunungan Tianmo, pegunungan yang menjulang terhubung satu demi satu, langsung mengalir melalui seluruh hutan, membagi seluruh hutan menjadi dua wilayah yang berbeda. Setelah puluhan ribu tahun bereproduksi, perubahan kehidupan telah membuat hutan ini di hampir segalanya memiliki kehidupan. Secara umum, hampir tidak ada yang berani masuk jauh, apalagi berjalan sendirian di hutan ini. Jika tidak hati-hati, bahkan Dodi yang kuat akan jatuh ke hutan misterius ini. Dan Xiao Yan dan yang lainnya hanya di pinggiran. Hati Xiao Yan penuh dengan keraguan dan rasa ingin tahu tentang area yang tidak diketahui ini, dan kekuatan jiwa keluar dari alisnya, menyebar ke seluruh hutan. Hah? Kekuatan jiwa kaisar? Hehe, anak ini tidak sederhana, itu menarik.
Orang tua itu bingung dan sedikit terkejut. Ketika Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya, lelaki tua itu segera merasakan kekuatan jiwa dari alam kaisar Xiaoyan. Alam kaisar tidak hanya kekuatan jiwa, tetapi juga keadaan pikiran. Kaisar Dou tidak memiliki kekuatan jiwa dari alam kaisar, dan bahkan dia belum memasuki alam kaisar kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kedua sosok itu bergegas menuju jarak dengan kecepatan terbang yang sangat cepat. Lelaki tua itu memandang Xiaoyan dan berkata, "Singkirkan kekuatan jiwamu, sangat berbahaya di sini. Aku tahu kamu penasaran. Baiklah, mari kita kenali tentang benua ini terlebih dahulu." Saat berbicara, seberkas cahaya melintas di antara jari-jari lelaki tua itu dan menembak langsung ke pikiran Xiaoyan, dan banyak informasi besar tiba-tiba mengalir ke pikiran Xiaoyan. Perlahan, Xiaoyan mulai memiliki pemahaman yang samar tentang benua ini. Ini adalah dunia tempat Dou Di dipindahkan. Itu benar, ini adalah benua Dou Di. Seperti benua Dou Qi, tidak ada sihir dari semua jenis, dan Dou Qi masih satu-satunya tema utama di benua itu. Ini adalah dunia yang hanya dimiliki oleh Dou Di yang kuat. Hanya Dou Di yang kuat yang dapat bertahan dan tumbuh di ruang ini. Mungkin dikatakan bahwa Dou Di sedang bertarung. Benua Qi adalah pembangkit tenaga listrik puncak, tetapi di benua Dou Di hanyalah keberadaan paling dasar, dan dengan upaya generasi Dou Di yang tak terhitung jumlahnya, ada keberadaan yang melampaui Dou Di. Meskipun Kaisar Dou dalam keadaan turbulensi di benua Dou Qi, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, di benua ini, kekuatan Kaisar Dou tampaknya dibatasi. Bahkan jika kekuatan Xiaoyan ada di sini untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, ia tidak akan mampu mengerahkan 1/10 dari daratan Dou Qi. Ruang di sini sangat sempurna, bahkan kekuatan Kaisar Dou, kuantitas juga akan ditekan olehnya. Secara alami, kekuatan manusia juga terus berkembang, berjuang melawan keterbatasan ruang ini. Setelah generasi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, ada hierarki baru di benua Dou Di. Dari rendah ke tinggi, Dou Di dibagi menjadi 9 bintang, dari 1 bintang hingga 9 bintang. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tahap, awal, tengah, akhir dan puncak, dan setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkatan, awal, menengah, lanjutan dan puncak. 9 bintang. Di atas, adalah keberadaan yang melampaui Dou Di, Dou Xian, hanya 1 orang di seluruh benua Dou Di yang telah mencapainya, dan dia adalah pencipta ruang ini. Di atas Dou Xian, menurut rumor di daratan, ada Dou Shen dan Kaisar Keabadian. Apakah itu benar? Tidak ada yang tahu. Bab 5. Di benua ini, 89 dari 10 orang hanyalah Dou Di bintang 1. Perbedaan hanya 1 bintang adalah celah yang tidak dapat diatasi seperti jurang. Untuk setiap bintang, Anda mungkin perlu ribuan tahun kultivasi untuk mencapainya. Setiap kali Anda naik level, akan ada bencana kekaisaran, dan setelah melewati bencana kekaisaran, peningkatan akan berhasil. Secara umum, dibutuhkan 1000 tahun bagi orang biasa untuk meningkatkan dari 1 bintang menjadi 2 bintang, 4000 tahun untuk meningkatkan dari 2 bintang menjadi 3 bintang, 10.000 tahun untuk meningkatkan dari 3 bintang menjadi 4 bintang, dan 5 bintang untuk naik dari 4 bintang. Di atas, di seluruh benua Dou Di, ada keberadaan langka dan legendaris. Bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk melampaui Dou Di. Tapi ada juga pengecualian, yaitu perampokan kaisar. Artinya, jika Anda membawa keberuntungan dan peluang di antara bintang-bintang, Anda akan dapat menghadapi kesengsaraan kaisar terlebih dahulu, tetapi kemungkinan ini terlalu kecil dan terlalu kecil dalam sejarah seluruh benua Dou Di selama puluhan ribu tahun, mengandalkan kesengsaraan kaisar untuk tiba lebih awal untuk meningkatkan hanya ada lusinan orang dari level itu. Yang lebih sulit adalah bahkan jika Anda bertemu perampokan kaisar lebih cepat dari jadwal,
Jika Anda ingin lulus, saya khawatir itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Perampokan kaisar awal akan menghasilkan semacam iblis kaisar. Jika tidak ada bantuan yang kuat, saya khawatir tidak ada yang bisa lewat. Oleh karena itu, kebanyakan orang masih dengan sadar memperbaiki diri setelah ribuan tahun berlatih. Tentu saja, ada juga pembudidaya sihir yang telah meningkat pesat dengan metode kultivasi mereka yang unik. Karena evolusi ekstrim Doqi, banyak pembudidaya jenis lain telah dibedakan di luar jalur utama Doqi. Misalnya, ras setan adalah negara pembudidaya baru, tetapi pembudidaya setan masih ditolak oleh dunia karena mereka menggunakan tidak manusiawi. Metode pemurnian secara alami juga membuat situasi di daratan tidak begitu tenang. Benua Doudi sangat luas, dan ada juga banyak keluarga monster yang tidak dikenal dan berbagai keluarga misterius. Ketika keluarga itu binasa karena alasan keluarga, buku-buku rahasia yang dibuat dalam hidupnya mungkin disembunyikan di suatu tempat, menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk mengambilnya atas. Di benua Doudi, ada juga beberapa orang kuat yang mengandalkan petualangan semacam ini untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Di dunia Doqi, benua Doqi bukan satu-satunya antarmuka. Dapat dikatakan bahwa dunia ini seperti galaksi, terdiri dari banyak planet. Benua Doqi hanyalah salah satunya, jadi dunia ini menyatukan orang-orang dari berbagai tempat. Kaisar Do dari antarmuka luar angkasa, kecuali benua Doqi karena telah habis. Selain Ki asal kaisar, masih ada Dodi baru yang lahir di antarmuka yang berbeda, datang ke dunia ini di mana Dodi dikumpulkan, dan terus-menerus memberikan darah dan kekuatan segar kepada dunia ini. Singkatnya, ini adalah benua yang penuh keajaiban dan keajaiban. Pada saat ini, tempat Xiaoyan berada disebut Dizu, seperti kekaisaran Gama di benua Doqi, tetapi ukuran area yang didudukinya, bahkan Zhongzhou yang paling makmur di benua Doqi tidak dapat dibandingkan dengannya. Informasi itu juga termasuk pengenalan orang tua itu. Nama lelaki tua itu adalah Guan Fangming, dan orang-orang memanggilnya Kaisar Ming. Kekuatannya adalah Dodi bintang 3, dan dia adalah yang terbaik di antara pembangkit tenaga listrik di negara kekaisaran. Xiaoyan baru saja mengetahui semua informasi ketika tiba-tiba, Kaisar Ming tiba-tiba mendorong Xiaoyan dan berdiri di depan Xiaoyan, mengerutkan kening dan minum, hati-hati. Angin telapak tangan yang tajam bercampur dengan suara angin yang pecah datang langsung ke arahnya, rasa dingin melintas di antara mata Kaisar Ming, dan aura kuat Samsung Dodi tiba-tiba meledak, pegangannya hanya telapak tangan, dan langsung diselesaikan, serangan tiba-tiba. Xiaoyan menstabilkan auranya, dan kekuatan jiwanya segera menyapu ke segala arah. Di bawah kekuatan alam jiwa Kaisar, makhluk seperti apa yang bisa lolos dari pencarian Xiaoyan? Xiaoyan mengerutkan kening, dan sosoknya tiba-tiba bergegas maju tanpa rasa takut. Ketika Kaisar Ming melihat Xiaoyan, dia bergegas ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresinya sedikit berubah, anak ini sangat berani. Saat Kaisar Ming bergumam, sosok Xiaoyan telah tumbuh besar, dan beberapa naga api mengelilingi tubuhnya. Telapak tangan besar Xiaoyan langsung mengenai pohon di bawahnya. Segera, beberapa sosok terbang dengan sedikit malu dan melayang di depan Xiaoyan dan mereka berdua. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa serangan Xiaoyan akan begitu cepat. Di belakang tubuh raksasa Xiaoyan, Kaisar Ming melihat serangan Xiaoyan, dan tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Haha, kamu memang anggota keluarga Xiao, mereka selalu sangat agresif. Dua anak laki-laki di belakang, keluarlah. Begitu Kaisar Ming selesai berbicara, dua orang yang mengenakan pakaian yang sama dengan Kaisar Ming muncul dari belakang. Jauh di atas Xiaoyan, Kaisar Ming memandang kedua orang di belakangnya dan berkata dengan marah, kalian berdua. Saya awalnya ingin keluar dan mencoba keterampilan saya, tetapi saya didahulukan. Haha, ayo, lihat siapa yang berani begitu berani.
Xiao Yan tidak bisa menahan terkejut ketika dia melihat dua di belakangnya. Ada dua orang di belakangnya, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali, yang membuat Xiao Yan tiba-tiba memiliki banyak perasaan. Di benua ini, dia bukan lagi yang terkuat. Sebaliknya, dia menjadi sangat lemah, dan dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan kemudian menatap matanya. Beberapa orang yang tiba-tiba menyerang sebelumnya. Bukankah ini Tuan Yiying? Anda menjadi lebih berani. Mengapa? Apakah Anda ingin menyelinap menyerang kami ketika kaisar ini ada di sini? Di antara beberapa tokoh, yang tertua maju selangkah, menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Ming, dan berkata, "Kaisar Ming, kami tidak berniat menyerang Anda, kami hanya tertarik pada anak ini, saya harap Kaisar Ming dapat melakukannya, lebih mudah dan mari kita bawa anak ini. Ayo pergi." Setelah berbicara, dia menunjuk Xiao Yan dengan jarinya. "Kamu ingin merampoknya? Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu, anak ini berasal dari keluarga Xiao, tetapi kamu tidak bisa mengacaukannya. Jika keluarga Xiao datang ke pintu di masa depan, aku takut, kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, dan Tuan Ying Irak, kamu bahkan berani menantangku di depanku dengan Dou di bintang 2 hanya 5. Kaisar Ming dengan tenang melihat beberapa sosok yang malu di depan dia. Ekspresi pria tua bernama Yi Ying sedikit berubah. Dapat dilihat bahwa dia masih memiliki beberapa keraguan tentang klan Xiao. Dia maju selangkah dan berkata dengan tidak percaya, "Oh, benarkah? Dia dari klan Xiao. Anda dari klan Xiao. Bahwa Anda jelas membodohi saya. Selain itu, bagaimana dengan Dou di bintang 2? Anak ini hanya Dou di bintang 1, mengapa Anda tidak memberikannya kepada kami, semuanya, bagaimana kabarmu?" Kaisar Ming melotot dan berteriak, "Saudara perempuanmu, kamu bisa memanjat lebih jauh untukku, kamu sekte abadi bukan lawanku di lembah Tianming." Ketika Yi Ying mendengar ini, dia langsung melompat seperti guntur, kamu harus meraihnya jika kamu bukan lawan. Anak ini memiliki api di tubuhnya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia akan meraihnya. Saudara, lakukan. Bab 6. Api Surgawi. Api surgawi di mulut mereka mungkin api aneh di tubuh mereka sendiri. Tampaknya api aneh di tubuh mereka telah ditemukan oleh orang-orang ini. Alis Xiao Yan mengencang, tapi dia tidak berharap orang-orang ini mendeteksi api anehnya, begitu cepat kehadirannya. "Aku tidak menyangka anakmu memiliki api di langit." "Wah, hati-hati," kata Kaisar Ming lembut. Xiao Yan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur, sebaliknya, cahaya di tangannya bergetar, dan sebuah penggaris besar yang ditutupi dengan warna-warna cemerlang dipegang di tangan Xiao Yan. Penguasa kuno abadi api surgawi. Ini adalah penguasa kuno abadi api surgawi. Saya tidak berharap anak ini memahami senjata seperti itu. Orang-orang di sekitar terkejut. Tampaknya dia menganggap api aneh di tubuhnya sebagai semacam api langit lagi. Xiao Yan bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena dia merasakan makna mengerikan dari beberapa orang, dan tentu saja dia tidak akan berbelas kasih. Ming Yanzhang. Dua orang yang mengikuti di belakang Kaisar Ming tidak bisa menahan amarah mereka. Salah satu dari mereka berteriak keras, dan sidik jari emas besar terbentuk dengan cepat di udara, bang. Muntah darah dan cepat mundur. Xiao Yan juga langsung menghajar mereka bola-balik. Mereka bertiga bergabung untuk mendorong mundur beberapa orang dalam waktu singkat. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka semua sepertinya takut pada Kaisar Ming yang berdiri di belakang Xiao Yan. Haha, nama Tianhuo memang benar. Hari ini benar-benar membuka mata bagi orang tua ini. Kaisar Ming tidak mengambil tindakan, tetapi menyaksikan Xiao Yan bertarung sambil tersenyum, dan segera mengangkat kepalanya dan tersenyum. Wajah lelaki tua bernama Yi Ying itu sedikit jelek. Sekarang pihak lain memiliki dua Dou di bintang 2 yang tiba-tiba muncul, ditambah Mingdi yang merupakan Dou di bintang 3, dan Xiao Yan yang jauh lebih kuat dari yang dia duga. Jelas, dia ada di pihaknya.
Tidak ada peluang untuk menang. Cepat atau lambat kita akan merebut api langit, nak, akan ada periode di masa depan. Ayo pergi. Orang tua Yi Ying mendengus dingin. Meskipun dia memiliki beberapa Kaisar Dou bintang 2, ada 3 bintang Kaisar Dou di depannya. Tidak peduli apa yang mereka katakan, itu bukan milik mereka. Yi Ying tahu bahwa dia tidak bisa melawannya, jadi dia harus mengeluarkan perintah penarikan, dan kemudian menghilang keluar angkasa. Menunggu kapan saja. Xiao Yan tersenyum, tanpa rasa takut sedikit pun akan kata-kata kasar penatua Yi Ying. Melihat beberapa orang pergi, Xiao Yan perlahan pulih. Pertempuran ini jelas tidak menyenangkan. Pada saat ini, Kaisar Ming berdiri dengan tangan di belakang beberapa orang, tersenyum pada keduanya yang tiba-tiba muncul. Kalian berdua, mengikuti saya adalah kesempatan untuk mencari tahu. Keduanya menyeringai 2 kali di hadapan Kaisar Ming. Kaisar Ming menunjuk Xiao Yan dan memperkenalkan kepada 2 di belakangnya, ini adalah satu-satunya Kaisar Dou di benua Douqi selama ribuan tahun, Xiao Yan, anggota klan Xiao. Kemudian dia menunjuk keduanya dan memperkenalkan kepada Xiao Yan, keduanya adalah murid lembahku yang paling bangga. Mereka baru saja dipromosikan menjadi Dou di bintang 2. Yang dengan wajah muram ini adalah murid tertua, Yun Feng. Pria berpenampilan sederhana ini adalah murid kedua, Xiong Yuan. Awalnya saya ingin memamerkan keterampilan saya, tetapi saya tidak berharap Anda yang memimpin. Hehe, ayo, mari kita saling mengenal. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berkata, temui 2 senior. Yun Feng hanya melambaikan tangannya, sementara Xiong Yuan jauh lebih antusias. Dia mengangkat tangan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu lebih sopan, adik Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, terima kasih, senior. Siapapun yang muncul di depan Xiao Yan bukanlah seniornya, bahkan yang terburuk pun harus memanggilnya senior. Lagi pula, dia adalah satu-satunya Kaisar Dou setelah 1000 tahun, jadi senioritasnya juga yang terendah, dan kekuatannya tidak sebesar itu. Sebagus yang lain di benua ini, kekuatan juga dihormati. Kaisar Ming mengangguk, lalu berkata, Xiao Yan, tampaknya keberadaanmu telah terungkap, kita harus bergegas kembali untuk menghindari lebih banyak masalah yang tidak perlu. Saat Kaisar Ming mengatakan bahwa beberapa orang muncul, Xiao Yan mulai bertanya-tanya, kekuatan macam apa pihak lain yang dapat mengetahui keberadaannya dengan begitu cepat dan akurat? Mengapa mereka begitu terobsesi dengan Dou di bintang 1 yang begitu kecil? Siapa yang akhirnya membocorkan keberadaannya? Sementara Xiao Yan memikirkannya, Kaisar Ming meraih bahu Xiao Yan, dan sebuah batu aneh melintas di tangannya. Dengan kejutan cahaya, mereka berempat menghilang di atas hutan. Bab 7. Lembah Tianming terletak di puncak gunung yang disebut Gunung Dimai. Melihat ke bawah dari ketinggian, awan dan asap masih ada, dan pelangi menggantung di udara. Gunung ini terbagi menjadi beberapa lapisan yaitu teras bintang, bidang kompetisi, aula promosi, dan istana Douji yang memiliki keunikan tersendiri. Keempat bangunan ini sangat megah sehingga tidak diragukan lagi merupakan bangunan paling megah di lembah Tianming, dan rumah-rumah biasa lainnya juga memiliki karakteristiknya sendiri. Ada formasi aneh. Dapat dilihat bahwa formasi ini digunakan untuk membantu kultivasi. Sangat berbeda dengan yang ada di benua Douqi. Bahkan orang dahulu tidak pernah memiliki bangunan mewah seperti itu. Orang-orang datang dan pergi di lembah Tianming, dan ada suara diskusi yang konstan. Pada saat ini, di puncak gunung di lembah Tianming, beberapa sinar biru melintas, dan Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba muncul di langit di atas puncak gunung. Ada 5 kekuatan utama di Dizu, yaitu klan Xiao Klan, lembah Tianming, klan pemadaman, klan iblis ilusi, dan sekte jahat. Kelima kekuatan utama ini masing-masing menempati satu sisi, kecuali klan Xiao dan Tianminggu yang memiliki hubungan baik, kekuatan lainnya saling berebut dan berebut sumber daya. Tentu saja hubungan itu tidak harmonis,
sehingga tindakan perlindungan tidak boleh dilakukan. Santailah. Temui leluhur. Beberapa orang menatap mereka dan melihat bahwa orang yang datang adalah Kaisar Ming, dan segera membungkuk untuk memberi hormat. Kaisar Ming melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu lebih sopan, dan segera bertanya, apakah sesuatu terjadi di lembah ketika saya keluar? Baru-baru ini, tampaknya beberapa kekuatan besar berada di ambang membuat pindah. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Baik untuk datang ke Xiaoyan, atau tujuan sebenarnya adalah untuk datang ke lembah Tianming, yang membuat Kaisar Ming sedikit khawatir. Dalam beberapa hari terakhir, leluhur memang memiliki konflik dengan beberapa kekuatan, tetapi untungnya, lawan tidak terlalu kuat, dan dengan bantuan Penatua Xiao, kekuatan ini akhirnya dipukul mundur, termasuk dua kekuatan utama dari klan Iblis Ilusi, dan klan Iblis Ilusi. Berpartisipasilah, sisanya adalah geng dan faksi kecil, semua datang untuk tambang, tetapi tidak satupun dari mereka menimbulkan ancaman. Beberapa orang berdiri, dan di antara ketiga pria itu, seorang pria di tengah melangkah maju, melaporkan. Mendengar dua kekuatan utama dari klan Iblis Ilusi dan klan Iblis Ilusi, Kaisar Ming segera mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Xiong Yuan yang berdiri di belakangnya, Xiong Yuan, bawa Xiao Yan untuk berkunjung dulu, aku akan mengurus sesuatu. Xiong Yuan mengangguk, dan Kaisar Ming pergi bersama mereka bertiga, dan Yun Feng di belakangnya juga pergi satu demi satu. Xiao Yan, ayo pergi, aku akan membawamu mengunjungi lembah Tianming. Xiong Yuan tersenyum jujur dan berkata kepada Xiao Yan yang masih melihat sekeliling. Berdiri di sini, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat seluruh gambar seluruh pegunungan Tianmo, pegunungan yang terdiri dari puncak yang tak terhitung jumlahnya, berputar-putar, tampak seperti naga tulang di udara, penuh dengan aura yang mendominasi. Yah, aku akan menyusahkan senior Xiong Yuan. Xiao Yan berterima kasih padanya. Dia juga ingin melihat bagaimana benua Dou Di berbeda dari benua Dou Qi. Xiong Yuan tersenyum dan mengangguk, jika kakak Xiao Yan tidak menyukainya, kita harus menjadi saudara. Senior dan senior terdengar canggung. Xiong Yuan berkata riang, sangat penyayang dan membawa Xiao Yan ke lembah. Di lembah, beberapa sinar matahari jatuh, dan pemandangan lembah Tianming bahkan lebih terungkap. Xiong Yuan berjalan perlahan dengan Xiao Yan, dan orang-orang di sekitarnya melirik aneh. Murid-murid di Tianminggu semuanya mengenakan pakaian yang sama. Pakaian Xiao Yan yang tidak biasa tentu saja menarik perhatian banyak orang. Namun, dengan Xiong Yuan di sisinya, tidak ada yang bertanya. Dari waktu ke waktu, beberapa orang dengan hormat menyapa Xiong Yuan, karena kepribadian ceria Xiong Yuan juga sangat populer di Guzhong. Dalam sekejap mata, saya datang ke tempat bernama Teras Xingchen. Xiao Yan terkejut dengan struktur teras bintang. Teras bintang seperti gunung menggantung di udara. Area itu sangat besar, dan banyak orang datang dan pergi dari waktu ke waktu. Xiong Yuan melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan tersenyum, tetapi dia tidak terlalu terkejut, memikirkan penampilannya yang tidak menjanjikan ketika dia datang, hatinya juga memicu sedikit nostalgia. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana untuk melihatnya. Kata Xiong Yuan lembut, sosoknya perlahan naik. Xiao Yan juga mengikutinya dan perlahan-lahan terbang, dan yang menarik perhatiannya adalah orang-orang yang tak terhitung jumlahnya duduk di dalamnya, masing-masing memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan, napas kuat yang tak terhitung bertiup ke arah wajah. Seluruh teras bintang riak-riak berdesir seperti riak-riak di permukaan air, dan ada banyak pembudidaya duduk di setiap riak, dan sinar cahaya yang menyilaukan memancar dari tubuh mereka. Xiao Yan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat skala kultivasi yang begitu besar. Dia ingat bahwa tidak pernah ada barisan seperti itu dalam kompetisi pemurnian obat tahun itu. Ini benar-benar menakutkan, kata Xiao Yan sambil tersenyum, matanya menyapu, dan akhirnya berhenti di bawah monumen batu.
Tiga karakter besar, teras Xingchen, yang bersinar dengan kecemerlangan aneh muncul di mata Xiao Yan. Kemudian, saat Xiong Yuan melangkah ke platform bintang, energi aneh membanjiri langit, dan Douqi di tubuhnya sebenarnya mengalami sedikit peningkatan fluktuasi. Bab 8. Teras Xingchen adalah tempat para murid di lembah Tianming untuk berlatih. Setiap murid memiliki wilayahnya masing-masing. Orang luar tidak boleh masuk dengan mudah. Begitu mereka masuk, mereka akan mengganggu para praktisi, dan tentu saja akan ada perselisihan. Tentu saja, jika kamu cukup kuat praktisi yang luar biasa, tentu saja tidak ada yang berani bergosip. Teras Xingchen pergi dari luar ke dalam, dan semakin kuat kekuatannya, semakin dalam. Teras Xingchen juga merupakan bangunan penting di lembah Tianming. Xiong Yuan memperkenalkan Xiao Yan. Teras Xingchen dibagi menjadi 12 lapisan. Bahkan Kaisar Ming tidak berani tinggal di tengah. Biasanya, dia akan keluar setelah paling lama 1 jam. Dapat dilihat betapa menakutkannya energi di lapisan terdalam. Xiao Yan dan yang lainnya berada di lapisan terluar, tidak terpengaruh. Kakak senior Xiong Yuan, dapatkah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Saya tidak begitu mengerti teknik bertarung ini. Sama seperti Xiao Yan mengikuti Xiong Yuan untuk melihat pemandangan di sekitarnya, seorang pemuda tak berdaya berjalan menuju Xiao Yan dan keduanya, mereka, datang. Dengan temperamen Xiong Yuan, tentu saja dia tidak akan menolak. Di lembah Tianming, selama tidak ada hubungan permusuhan dengan Xiong Yuan, mereka suka mencari Xiong Yuan, dan karena Xiong Yuan dipromosikan menjadi Kaisar Dou Bintang 2, mereka yang sedikit tidak puas dengannya di masa lalu memiliki juga menjadi sedikit lebih kagum. Xiong Yuan tersenyum, mengambil gulungan itu di tangan pemuda itu, melihatnya tanpa berpikir, dan kemudian menunjukkannya kepada pemuda itu, dan dengan sabar menjelaskan poin-poin utama kepada pemuda itu. Xiao Yan memandang Xiong Yuan dan tidak bisa menahan senyum, dia sangat menyukai temperamen Xiong Yuan. Selain instruksi Xiong Yuan, Xiao Yan berjalan sendirian untuk menyaksikan pemandangan teras Xingchen. Hei, nak, ini wilayahku, keluar dari sini untukku, dan selangkah lebih dekat, dan aku akan mematahkan kakimu. Xiao Yan berjalan, tetapi dia tidak memperhatikan di mana dia berdiri. Seorang pemuda dengan wajah garang melihat Xiao Yan, yang melihat ke kiri dan ke kanan, berjalan ke area latihannya, dan meraung dengan marah. Nama pemuda ini adalah Wu Yong, dan dia keluar dari. Dia terkenal karena mendominasi, dan kekuatannya tidak lemah. Dia telah mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1. Menurut perkiraannya, dalam ratusan tahun dia akan dapat maju ke Kaisar Dou Bintang 2 dalam beberapa. Xiao Yan tidak bereaksi terhadap pelecehan seperti itu, tapi sepertinya dia tidak mendengarnya. Xiao Yan tahu bahwa dia telah memasuki situs kultivasi orang lain, mengingat perkenalan Xiong Yuan barusan, dia berbalik dan hendak pergi. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, pemuda yang duduk di kejauhan tiba-tiba berdiri, ekspresi cemberut di wajahnya, menatap punggung Xiao Yan, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Xiao Yan perlahan berbalik saat mendengar kata-kata pemuda itu. Aura pemuda ini tidak bisa lepas dari penyelidikan kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan. Menurut informasi yang disampaikan kepadanya oleh Kaisar Ming, pemuda ini seharusnya berada di tengah panggung Kaisar Dou Bintang 1. Xiao Yan diam-diam menebak dalam hatinya. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Xiao Yan mengangkat alisnya dan berkata, dengan ekspresi yang sama. Pria muda itu tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat ekspresi tenang Xiao Yan. Di lembah Tianming, siapa yang akan begitu tenang setelah dipanggil olehnya seperti ini? Ada pandangan aneh di sudut mulut pemuda itu, dia ingin melihat kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda berpakaian hitam di depannya yang memberinya kepercayaan diri untuk berbicara dengannya. Dia cukup agresif, kamu baru di sini, kan? Kamu masih sangat keras kepala ketika kamu masuk ke wilayahku. Kamu tampaknya sangat kuat.
Anak arogan, apakah kamu punya nyali untuk membahasnya? Pemuda itu menunjuk ke Tian Yi menunjuk dan berkata dengan sangat mendominasi. Xiao Yan hanyalah Kaisar Dou bintang 1 biasa pada tahap awal, di matanya, dia seperti semut tanpa ancaman. Mendengar kata-kata pemuda itu, Xiao Yan memancarkan sedikit ketidaksenangan di matanya, tetapi tidak ada rasa takut. Melihat pemuda arogan di depannya, darah di tubuhnya mulai mendidih, berkelahi, dia tidak bertarung, sepuas hatinya untuk waktu yang lama. Xiao Yan juga ingin mencoba pertempurannya sendiri. Setelah puluhan tahun berkultivasi di benua itu, level apa yang dia capai, dan kekuatan seperti apa yang dia miliki di tahap tengah Kaisar Dou bintang 1. Hati Xiao Yan langsung memicu keinginan untuk bertarung, dan ada senyum aneh di sudut mulutnya saat dia mengangguk. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak, haha, bocah yang sombong, dia berani menjadi sangat sombong di tahap awal 1 bintang, lalu biarkan kamu melihat apa kekuatan Kaisar yang bertarung dengan 1 bintang di tahap tengah. Xiao Yan tersenyum, mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan berkata dengan ragu, tapi, sepertinya dikatakan bahwa pertempuran dilarang di tempat ini, kan? Itu tidak bisa dilakukan di sini, dapatkah dikatakan bahwa itu tidak bisa lebih baik daripada bidang uji? Pemuda itu melirik Xiao Yan, ikutlah denganku jika kamu memiliki sesuatu. Sosok itu segera hanyut. Xiao Yan secara alami tidak mau ketinggalan, dan mengikuti dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh api aneh Xiao Yan sebanding dengan tubuh Jenderal Dodi. Dalam sekejap, Xiao Yan menyusul pemuda itu, ekspresi terkejut melintas di mata pemuda itu, dan wajahnya menjadi dingin dan terbang dengan cepat. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang pemuda itu, dia masih tidak tahu bagaimana menuju ke arena ujian. Melihat Xiao Yan dalam posisi yang kurang menguntungkan, wajah pemuda itu memancarkan sedikit kebanggaan. Jika dia ingin tahu bahwa Xiao Yan tidak menggunakan semua kekuatannya, dia mungkin tidak bisa bangga. Sebuah lapangan kompetisi besar muncul di depan mata Xiao Yan. Kedua belah pihak mendarat dan segera mendaftar. Keduanya datang ke tengah lapangan kompetisi, dan pertempuran akan pecah. Panggilan. Bab 9. Paksaan datang sangat, membuat udara di sekitarnya tampak terkuras, membuatnya sulit untuk bernapas. Seringai melintas di wajah pemuda itu, dan berkata dengan dingin, "Nak, apakah kamu ingin aku membiarkanmu? Jangan pura-pura jadi laki-laki, pura-pura disambar petir." Menghadapi cibiran pemuda itu, Xiao Yan berkata pelan, membuat pemuda itu sedikit malu, dan jejak kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Kamu sendiri mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku." Pemuda itu juga sedikit marah dengan apa yang dikatakan Xiao Yan tentang roh jahat. Setelah bimbingan Xiong Yuan, dia menemukan bahwa Xiao Yan tidak lagi di sisinya, tetapi napas Xiao Yan tentu saja tidak bisa lepas dari kejaran Xiong Yuan. "Bagaimana kamu pergi ke tempat kompetisi? Aku khawatir itu bukan hal yang baik." Xiong Yuan takut akan kecelakaan Xiao Yan, dan buru-buru terbang ke arah tempat kompetisi. Tubuh Kaisar Yan, Xiao Yan berteriak keras, tubuh Xiao Yan tiba-tiba membengkak menjadi raksasa, dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya, yang terlihat cukup aneh. Wu Yong tidak ketinggalan, dia melepaskan tubuhnya dari Dodi, memberikan sedikit sapuan, dan telapak tangannya yang besar bersiul dengan suara angin yang pecah. Xiao Yan menyaksikan telapak tangan besar itu bersiul dan tidak menghindar, tetapi langsung meninjunya. Ledakan. Dengan suara teredam, udara di sekitarnya segera membawa semacam kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dua sosok besar itu mundur beberapa langkah. Xiao Yan tersenyum di sudut mulutnya. "Mustahil." Wu Yong tampak terkejut. Bagaimana mungkin Wu Yong tidak terkejut? Xiao Yan hanya di tahap awal Dou di bintang 1, dan dia benar-benar bisa menghadapi kekuatan tahap menengahnya secara langsung.
Rata-rata bintang 1 Dou Kaisar tahap menengah bukanlah lawannya, belum lagi pria yang penuh api di depannya ini hanyalah Kaisar bintang 1 tahap awal. Melihat Xiao Yan dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya, Wu Yong tidak bisa menahan perasaan sedikit ngeri. Telapak keberuntungan surga besar. Xiao Yan berteriak keras, telapak tangannya langsung membengkak beberapa kali, naga api mengembun di telapak tangannya, dan telapak tangan besar dilemparkan ke arah Wu Yong dengan ganas. Wajah Wu Yong sedikit berubah, tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat yang sama dia berteriak dengan tergesa-gesa, Kaisar Swift Spear. Sebuah bayangan senjata besar tiba-tiba melintas, dua energi bertabrakan, telapak tangan besar Xiao Yan langsung runtuh, wajah Wu Yong tiba-tiba meledak menjadi sombong, setelah mematahkan serangan Xiao Yan, dia langsung melambaikan tombak di tangannya ke Xiao Yan. Tiba-tiba, seorang penguasa besar berwarna-warni muncul di depan Xiao Yan. Ding! Dengan suara benturan yang renyah, sosok Wu Yong tiba-tiba terguncang mundur beberapa langkah, dan dia menatap dengan dingin ke senjata yang tiba-tiba muncul di tangan Xiao Yan. Berhenti! Teriakan keras terdengar di belakang mereka berdua, dan tubuh Wu Yong tidak bisa menahan gemetar, itu adalah suara Xiong Yuan. Wu Yong, apa yang kamu lakukan? Hentikan aku segera. Wajah Xiong Yuan sangat jelek. Jika Xiao Yan memiliki kesalahan, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada Kaisar Ming. Melihat kemarahan di wajah Xiong Yuan, Wu Yong segera menundukkan kepalanya, kekuatannya masih 108.000 mil jauhnya dari Xiong Yuan, jadi dia tidak berani bergerak. Pada saat ini, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, hehe, saudara Xiong Yuan, saudara senior ini baru saja berdiskusi dengan saya, dan dia tidak berniat menyakiti saya. Tolong jangan salahkan dia untuk saudara Xiong Yuan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Wu Yong langsung tersipu. Dia tidak menyangka Xiao Yan pada akhirnya memohon padanya, dan dia sudah pergi terlalu jauh saat itu. Xiao Yan, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal baik untuknya, aku tahu karakter anak ini dengan sangat baik. Xiong Yuan mendengus dingin dan berkata, lalu menatap Wu Yong, yang kepalanya terkubur rendah, dan berteriak dengan marah, Wu Yong, apakah kamu tahu bahwa dia berasal dari klan Xiao? Bab 10. Ketika orang-orang dari keluarga Xiao mendengar kata-kata ini, Wu Yong menggigil ketakutan. Bahkan leluhurnya tidak berani menyinggung keluarga Xiao. Jika Xiao Yan benar-benar menyalahkannya, bahkan Kaisar Ming pun tidak akan bisa menjaganya. Untungnya kakak Xiao Yan tidak menyalahkanmu, kalau tidak, kamu tidak akan bisa berdiri dan berbicara denganku di sini, tapi kamu masih harus dihukum. Pergi ke Yaogu dan dihukum selama 1 tahun, adalah monster yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh murid disiplin, tetapi mereka semua virtual dan akan menderita darah dan daging. Wu Yong tidak berani berbicara, jadi dia mengangguk dan memulihkan diri. Kakak Xiong Yuan, lupakan saja, ini hanya diskusi umum, tidak perlu menghukum kakak senior ini. Xiao Yan juga memulihkan dirinya, menebak bahwa lembah iblis yang dikatakan Xiong Yuan bukan tempat yang baik, mengguncang miliknya, kepala dan berkata. Xiong Yuan melirik Wu Yong, yang menundukkan kepalanya, menghela nafas, dan membiarkan Wu Yong pergi sendiri. Dia tidak berharap ini terjadi setelah dia pergi sebentar. Jika Xiao Yan terluka sekarang, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Kaisar Ming? Orang tua Xiao sedang menunggu di lembah, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saudara Xiao Yan baik-baik saja. Karena kamu telah menonton kompetisi ini, aku akan membawamu ke Istana Teknik Dou dan Istana Kemajuan. Kata Xiong Yuan, kali ini dia tidak berani meninggalkan Xiao Yan, penguasa di lembah ini, banyak orang, dan dengan aura Xiao Yan di hari-hari awal Doudi, secara alami akan menyebabkan banyak masalah. Setelah Xiong Yuan mengajak Xiao Yan untuk melihat tempat-tempat indah di lembah, hari semakin larut. Ini adalah hari pertama Xiao Yan di benua Doudi,
dan hari ini memberinya keinginan yang tidak dia miliki selama bertahun-tahun, yaitu, untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Bulan seperti piring perak, dan langit penuh bintang. Di platform bintang yang menjulang tinggi, Xiao Yan berbaring di titik tertinggi, memikirkan pertempuran yang terjadi hari ini, mengangkat telapak tangannya dengan beberapa perubahan, seperti 10 tahun yang lalu. Kesenjangan antara jari-jari di depannya menatap ke atas pada yang besar, bulan perak di langit. Memikirkan pertempuran sore ini, Xiao Yan menghela nafas ringan. Dia merasakan pertempuran itu. Di dunia ini, sepertinya ada kekuatan khusus yang menekan kekuatannya sendiri. Apa ini? Kekuatan macam apa? Keinginan akan kekuasaan dan kekuatan segera membanjiri hati Xiao Yan. Xiao Yan menarik kembali telapak tangannya dengan malas dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Perpisahan hari ini membuat Xiao Yan sedikit linglung. Di hati Xiao Yan, bagaimana dia bisa rela menyerahkan benua tempat dia dibesarkan. Memikirkan berapa lama jalan menunggunya, dia sedikit bersemangat dan sedikit khawatir, dan dia takut dia tidak akan melakukannya. Tahu kapan harus kembali, saya tidak bisa tidak memikirkan wajah-wajah menawan itu, tubuh yang indah, dan geng anak-anak nakalnya. Sedikit kesepian. Hei, saudara, apa yang kamu pikirkan? Suara ini mengejutkan Xiao Yan, bukankah ini Xiong Yuan? Xiong Yuan juga berbaring seperti Xiao Yan dan menatap bintang-bintang di langit. Xiao Yan menghela nafas ringan, apalagi yang bisa saya pikirkan, tentu saja saya rindu rumah, jangan bilang kamu tidak ingin pulang. Xiong Yuan tersenyum kecil, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin rumah, karena saya tidak punya rumah, hanya ini rumah saya. Saya bagian dari keluarga terlantar, mengapa haruskah aku bernostalgia? Ngomong-ngomong, kakak, izinkan saya memberitahu Anda tidak dapat kembali ke benua Douqi ketika Anda datang ke sini. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia melompat dari tanah dengan ketakutan. Kaisar Ming tidak memberitahunya tentang ini, dan segera berteriak kaget, tidak mungkin, tidak bisa kembali. Itu berarti aku tidak akan pernah melihatmu lagi, ke keluargaku. Xiong Yuan melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan hanya tersenyum kecil. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya mustahil, tetapi sejauh ini tidak ada yang bisa melakukannya. Mendengar ini, Xiao Yan segera meletakkan batu di hatinya, setidaknya ada jalan. Xiao Yan menghela nafas dan bertanya, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tolong beritahu saya, senior. Ekspresi Xiong Yuan menjadi cerah, dan dia berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, metode ini sangat sederhana, yaitu melampaui Dodi, semuanya mudah dikatakan setelah itu, tetapi sayangnya, Anda juga tahu bahwa hanya satu orang yang telah melampaui Dodi, selama ribuan tahun, dan menciptakan ruang ini, kesulitannya bisa dibayangkan. Hati Xiao Yan berdebar, sudah berakhir. Dia tahu dari informasi yang Kaisar Ming berikan padanya sebelumnya, betapa sulitnya untuk melampaui Kaisar Dou, belum lagi betapa sulitnya, waktu saja membuat Xiao Yan tidak bisa menerimanya, butuh 1000 tahun untuk meningkatkan bintang menjadi 2 bintang, 4000 tahun untuk meningkatkan bintang 2 menjadi bintang 3, dan bahkan 10.000 tahun untuk meningkatkan bintang 3 menjadi bintang keempat. 9 bintang. Bahkan lebih mengkhawatirkan untuk melampaui Kaisar Dou. Pada saat itu, saya khawatir kerabat saya tidak ada, kan? Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa sedih dan diam. Berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat kerabatnya lagi, Xiao Yan tidak bisa tenang. Xiao Yan sangat sedih karena dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Jika dia tahu ini, mengapa dia dipromosikan menjadi Lao Shizi Dou di ini?